Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Azahra akan membahas mengenai materi momentum dan impuls yang biasanya dipelajari di kelas 10 semester 2. Ayo kita mulai. Yang pertama ada momentum atau memiliki simbol P. Momentum merupakan satuan vektor yang memiliki rumus P sama dengan M dikali V, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, momentum kan merupakan satuan vektor, jadi pasti memiliki arah. Arah dari momentum biasanya ditentukan oleh kecepatannya. Misal, pada benda pertama memiliki kecepatan yang mengarah ke kanan, dan pada benda kedua memiliki kecepatan yang mengarah ke kanan. Maka, jika kita ingin menentukan jumlah momentum, kita bisa menggunakan rumus sigma P sama dengan P1 ditambah P2. Nah, ada juga jika suatu benda memiliki V mengarah ke kanan, dan yang benda kedua memiliki V arah ke kiri. Maka, kita bisa menentukan jumlah momentum dengan rumus sigma P sama dengan P1 dikurang P2. Nah, ada juga yang jika suatu benda diketahui dengan V mengarah ke kanan dan V2 mengarah ke atas. Maka, jika kita ingin menentukan jumlah momentum, kita bisa menggunakan rumus sigma P sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 cos theta. Yang kedua, ada impuls atau memiliki simbol I. Impuls terjadi ketika ada persentuhan antar dua benda dengan selang waktu yang singkat. Impuls memiliki rumus I sama dengan F dikali delta T, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton dan delta T merupakan selang waktu dengan satuan sekon. Untuk kita memudahkan mengingat rumus I sama dengan F dikali delta T, kita bisa mengingatnya dengan IFAT. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang rumus momentum dan impuls. Sekarang kita lihat ada nggak hubungan antar keduanya. Hukum Don Newton mengatakan F sama dengan M dikali A, di mana A merupakan percepatan yang memiliki rumus delta V per delta T. Nah, kita kalikan ke atas menjadi F dikali delta T sama dengan M dikali delta V. Nah, F dikali delta T kan merupakan impuls, jadi I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, kita turunkan lagi menjadi M I sama dengan M dikali V2 dikurang V1. Nah, MV2 dikurang MV1 kan sama aja nih, menjadi I sama dengan V2 dikurang V1. Maka dari itu, impuls sama dengan perubahan momentum. Mari kita ke contoh soal. Diketahui V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 20 meter per sekon, massanya 2 kg, dan selang waktunya 0,1 sekon. Yang ditanya ada impuls dan gaya. Untuk mempermudah, mari kita gambar dulu. Nah, setelah selesai kita menggambar, mari kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama, impuls. Nah, menurut kalian kita menggunakan rumus apa nih? Ya, kita akan menggunakan rumus I sama dengan delta P atau perubahan momentum. Kita uraikan jadi M dikali V2 dikurang V1. Kita masukkan M sama dengan 20 dikurang 0. Lalu 2 kali 20 sama dengan 40 kg meter per sekon. Nah, kita sudah dapat nih impulsnya. Ayo kita menjawab yang kedua. Yang kedua yang ditanyakan adalah F atau gaya.
kita bisa menggunakan rumus I sama dengan F dikali delta T atau IFAT. Kita masukkan nilai impuls 40 sama dengan F dikali 0,1 sekon. Jadi F sama dengan 400 Newton. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, amalkan pola hidup sehat, serta stay at home agar kita dapat mencegah persebaran virus corona. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.